Andre akhirnya bersuara, dan kata-katanya mengguncang. Setelah sekian lama bungkam dan hanya jadi nama di antara bisik-bisik netizen, Andre akhirnya muncul dan berbicara. Tapi bukan sembarang bicara, ini pengakuan. Dalam sebuah wawancara singkat yang langsung menyebar bak api di ladang gosip, Andre menyebut dirinya tahu lebih banyak dari yang terlihat soal kasus Ahmad Zoni. Seketika semua mata tertuju padanya. Siapa sebenarnya dia? Mengapa dia begitu percaya diri mengatakan ada skenario besar di balik penangkapan Ahmad? Satu hal yang jelas, ini bukan sekadar klarifikasi biasa. Suara Andre datang seperti sirene di tengah malam, keras, mendesak, dan bikin deg-degan. Tapi yang bikin penasaran, apa ini sinyal akan ada yang terbongkar lebih besar? Like, share, subscribe kalau kalian juga penasaran siapa dalang sebenarnya. Kedekatan Andre dan Ahmad Zoni, kebetulan atau kunci? Bukan rahasia lagi kalau Andre dan Ahmad pernah terlihat beberapa kali. Tapi saat semua orang mengira itu hanya pertemanan biasa, ternyata koneksi mereka bisa jauh lebih dalam. Dari foto bareng hingga kebersamaan di momen privat yang sempat viral, sekarang semuanya kembali diungkit. Apalagi setelah Andre mengatakan bahwa ia sudah mewanti-wanti Ahmad beberapa waktu sebelum kejadian. Pertanyaan besar pun muncul, apakah Andre tahu skenario penjebakan itu jauh sebelum publik mengetahuinya? Atau justru ia bagian dari permainan yang lebih besar? Mungkinkah ini hubungan teman yang malah berubah jadi saksi kunci? Dugaan jebakan sistematis, skema terorganisir mulai terendus. Kalau Anda pikir ini hanya perkara pribadi, pikir ulang. Andre menyebut ada perangkap yang dipasang dengan rapi, bukan jebakan dadakan, tapi seperti skenario film, dengan aktor, naskah, dan eksekusi presisi tinggi. Menurut pengakuannya, Ahmad dijebak dengan cara yang nyaris tak terdeteksi. Lokasi kejadian, waktu penangkapan, hingga siapa yang mengarahkan semua itu, semuanya seperti sudah disusun dari jauh hari. Andre menyiratkan bahwa ini bukan permainan iseng, melainkan operasi terstruktur. Pertanyaannya, siapa yang cukup kuat dan cukup tega untuk menyusun semuanya? Sosok misterius, sinyal Andre munculkan inisial mengejutkan. Di antara pernyataannya yang bikin bulu kuduk merinding, Andre menyelipkan satu hal yang membuat netizen kehilangan akal. Ia menyebut huruf depan dari seseorang yang diduga terlibat. Ya, inisial. Hanya satu huruf, tapi cukup untuk memicu badai spekulasi di media sosial. Apakah itu tokoh publik, artis lain, atau justru seseorang dari kalangan penegak hukum? Andre tidak memberikan nama, tapi netizen langsung menyusun teori dengan kecepatan kilat. Twitter pun panas dengan hashtag inisial misterius dan hashtag dalang penjebak. Satu huruf, 1000 spekulasi. Apa yang sebenarnya disimpan Andre? Keluarga Ahmad tak diam, langsung bergerak. Begitu nama Andre mencuat dan pengakuannya menyebar, keluarga Ahmad Zoni langsung bertindak. Istri, pengacara, bahkan adik Ahmad ikut bersuara. Mereka menyebut bahwa pengakuan Andre bisa menjadi celah hukum untuk membuka ulang investigasi. Kuasa hukum Ahmad menyatakan akan mempelajari setiap kata Andre dan menyelidiki apakah ini cukup kuat untuk menggugat balik atau bahkan minta penghapusan berkas. Dalam situasi ini, satu langkah kecil bisa membuka gerbang menuju kebebasan atau justru memperumit kasus. Apakah Andre baru saja memberi Ahmad harapan baru di tengah gelapnya jeruji? Media panas, sosok bandar jadi buruan nasional. Begitu Andre menyebut clue soal sosok di belakang layar, media langsung memburu. Dari infotainment hingga kanal investigatif, semua bergerak cepat mengurai jaring misteri ini. Investigasi balik terhadap Andre juga tak terhindarkan. Siapa dia, apa latar belakangnya, dan mengapa baru sekarang bicara? Bahkan, media asing mulai melirik kasus ini karena mencium aroma konspirasi public figure. Beberapa channel gosip menyebut bahwa bandar yang dimaksud punya pengaruh luas, bahkan mungkin tak hanya di dunia hiburan. Netizen pun jadi detektif dadakan, mengumpulkan petunjuk dari rekam jejak digital Andre hingga chat lama Ahmad. Satu petunjuk kecil dari Andre berubah jadi tsunami pencarian fakta. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang baru kita saksikan atau yang barusan kita tonton, yang videonya cukup menarik, antara Ahmad Zoni dan Andre. Nah, teman-teman, kita nggak bertanya lagi siapa sih Ahmad Zoni ini atau siapa sih dia sebenarnya. Nah, kebanyakan kita tahu bahwa Ahmad Zoni ini adalah salah satu artis yang banyak fansnya.
di dunia artisan. Nah, di dalam video ini teman-teman, ada beberapa tanggapan-tanggapan atau komentar-komentar teman-teman kita atau netizen-netizen lain dalam menanggapi sebuah video ini. Nah, teman-teman, biar kita nggak penasaran apa saja tanggapan-tanggapan teman-teman kita dalam kasus Ahmad Zoni ini, kita langsung melihat di dalam komentar. Analisa saya ada hubungan dengan kepulangan Amar akhir tahun. Orang ini tidak menghendaki Amar pulang karena akan membahayakan si aktor. Pasti orang yang banyak uang, seorang pengusaha bisa jadi. Betul sekali, usut tuntas orang-orang yang sok baik dengan keluarga dan anak-anak istrinya. Ahmad Zoni harus tuntas. Harus diusut sampai tuntas. Kata teman kita ini, masalah yang menimpa saudara kita Ahmad Zoni ini harus diusut sampai selesai atau sampai tuntas. Semoga secepatnya terungkap semua siapa dalangnya. Astagfirullahaladzim, kurang ajar, usut dan tangkap orang-orang di Holim. Tangkap Andre. Bantu Bang Amar. Usut dengan tuntas, tangkap geng bandarnya, dan bila Andre harus ditangkap agar dimintai keterangan dengan jelas. Semoga Pak Prabowo Subianto bisa bongkar dalang di kasus ini. Usut, ada orang kakap besar dan jaringannya. Ayo Bapak Kapolri, tunjukkan kehebatan untuk mengungkap. Masya Allah, astagfirullahaladzim, kok jahat banget ya manusia begitu, kasihan kan si Ahmad Zoni. Ya Allah, tolong tunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Usut sampai tuntas, siapa dong semua ini, agar hukum tidak hanya untuk sandiwara, orang punya duit atau jabatan. Sudah berapa banyak orang yang beraniaya cara-cara begitu. Syukur Ahmad Zoni banyak yang bisa bantu. Akhirnya terungkap kejahatan di lapas itu sendiri ya. Semoga terungkap dengan fakta dan benar sehingga Ahmad Zoni bisa bebas tanpa syarat. Ya, mungkin dulu ada orang ketiga yang ingin merebut cintanya Irish Bella. Akhirnya menyuruh orang untuk menjebak atau mengajak Ahmad Zoni memakai barang narkoba. Biar kecanduan narkoba, akhirnya rusak deh rumah tangganya Ahmad Zoni dan Irish Bella. Sekarang akhirnya terwujud, jadi bisa mendapatkan cintanya Irish. Lelaki mana yang gak mau sama Irish Bella, kan orangnya cantik dan bodinya oke. Ya, kalau seorang pengusaha ya pasti bisa dapetin. Ini aku bukannya nuduh orang ketiga, ya ini aku cuma feeling saja. Bantu Bang Ama Bapak Prabowo. Merinding hingga riduk Anies semaput. Pengalihan isu. Bang Ahmad dijebak Bapak Prabowo. Usut sampai tuntas. Hukum harus ditegakkan Pak Prabowo. Rakyat kecil jangan dijadikan kambing hitam. Ahmad Zoni dijebak. Harus dituntutan benar-benar. Yang penting bebas dulu Amar, baru lacak sumbernya. Tuntutan benar-benar. Dalangnya pasti bandar narkoba dan KA, lepas serta sipir penjara itu sendiri. Oknum-oknum polisi harus diperiksa di kasus narkoboy Ahmad Zoni ini. Siapapun di belakang kasus ini, dia bukan Tuhan yang bisa menguasai segalanya. Dia juga hanya hamba Allah. Lambat atau cepat akan terungkap siapa dalang di balik ini. Tuhan tidak tidur dan akan terungkap sejelas-jelasnya. Semoga Ahmad Zoni cepat bebas dan masalahnya selesai dan dalang dihukum seberat-beratnya. Berurusan dengan narkoba bagi pecandu butuh waktu untuk rehab dan support dari keluarga dan terlepas dari supplier di bawah
jaringan mafia. Mereka akan berusaha mengamankan jaringannya dan strategi menyusun berbagai skenario. Netizen juga sampai ikut menjebak skenario mereka yang terlihat bukti belum tentu otentik, yang jadi saksi belum tentu jujur walau disumpah, dan yang dibilang fakta bisa tidak nyata. Jika kewenangan tidak dijalankan dengan amanah kepada Bapak Kapolri, pintu gerbang keadilan berada di pundak Bapak. Kejaksaan, pemprosesnya, dan hakim sebagai penetap keadilan, jangan biarkan anggota atau staf Bapak-Bapak bertindak yang tidak sesuai dengan peraturan. Berbelit-belit naratornya. Orang atasan Polda terlibat. Aku rasa 10 orang teratas tingkat tinggi Polda yang atur semua. Mana bisa arahan orang biasa. Surat arahan siapa? Pasti orang-orang selevel dengan Pak Listio Sigit Kapolri, asistennya. Adik belajar sayang, para dikejarkan oke. Mas Amar Mbak Gedang Goreng, Mas Daus koyok di kampus opo go pokok huna. Saya curiga Hadits Abri suami Iris Bella yang baru tenang-tenang menghanyutkan jahat jiwanya. Dia memang meninggalkan Amarzoni di penjara supaya leluasa HS menguasai Ibel. Takut mantan istrinya balikan lagi. Andre siapa nih? Usut sampai tuntas Pak siapa dalangnya. Jangan-jangan ini satu gimmick alih cerita mau tutupi kasus Gibran Jokowi ijazah palsu. Nah, teman-teman, beginilah tanggapan-tanggapan teman-teman kita atau netizen-netizen lain dalam video ini atau tentang masalah yang menimpa Amarzoni ini. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu yang perlu kita bahas, dan masih ada komentar-komentar teman-teman kita yang masih belum kita bacakan, dan sampai di sini dulu yang perlu kita bacakan dalam komentar teman-teman kita. Dan kalau ada teman-teman juga yang mau berkomentar di bawah video kita ini, silakan, atau mensubscribe video kita ini supaya video-video kita selanjutnya teman-teman tidak akan ketinggalan.